Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance Battle Frontier, kerasukan arwah Raja Pokemon Atlantis. Satoshi dan teman-temannya akhirnya melihat Battle Pyramid, dan Satoshi sudah sangat tidak sabar untuk bertanding di Battle Frontier terakhirnya. Namun saat hendak berjalan ke arah sana, tiba-tiba mereka terperosok masuk ke dalam lubang yang sangat dalam. Mereka pun tiba di sebuah ruangan gelap yang dindingnya banyak tulisan-tulisan kuno. Melihat dari tempat tersebut, mereka yakin sekarang sedang berada di Battle Pyramid. Maka Satoshi pun mengajak teman-temannya untuk menjelajahi tempat tersebut. Sementara itu, tim Rocket meriksa lubang yang ada di depannya. Namun tiba-tiba tanahnya retak, dan mereka pun jatuh ke dalam lubang tersebut. Satoshi menemukan patung Pikachu dan ingin menyentuhnya. Ya, meskipun sudah diperingatkan untuk jangan melakukannya, Satoshi tetap mengangkat patung tersebut. Alhasil ini memicu jebakan yang ada di balik pintu. Batu mulai menggelinding mengejar mereka berempat. Di saat yang bersamaan ada seorang pria yang juga sedang menjelajahi tempat ini. Dia kemudian mengeluarkan Regirock untuk menghancurkan batu itu. Satoshi dan kawan-kawan segera berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Jindai memperkenalkan dirinya, sekaligus menyatakan bahwa bagian reruntuhan sebenarnya dilarang untuk dimasuki. Tapi setelah mendapatkan penjelasan bahwa mereka juga tak sengaja jatuh ke sini, maka dia pun tidak jadi marahi mereka. Jindai kemudian menceritakan dulunya Raja Pokelantis berupaya menguasai dunia dengan mengendalikan Pokemon legendari Ho-Oh. Ho-Oh yang mengetahui hal ini kemudian menghancurkan seluruh kerajaan Pokelantis yang jahat itu. Dan sebagai balas dendam, Raja menyegel Ho-Oh ke dalam Pokeball batu, membangun makam tempat mereka berdiri saat ini untuk menyegel Pokemon legendari dari dunia selama-lamanya. Tim Rocket yang mendengar kisah kuno tersebut memutuskan untuk menangkap Pokemon legendari Ho-Oh. Tim Rocket lalu menemukan patung yang memicu jebakan yang sama terhadap mereka, dan mereka pun segera lari menyelamatkan diri. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan sebuah pintu lagi, dan Yasuo yang mengintip lewat lubang kunci melihat bayangan Pokemon burung di dalamnya. Tim Rocket yang mengira mereka telah menemukan Pokemon legendari Ho-Oh membuka pintu tersebut, tapi hanya menemukan Pidgey yang marah mulai mematuk mereka. Setelah berhasil lolos dari Pokemon tersebut, tim Rocket mendengar suara gemuruh dari terowongan dan berlari ke arah sana, menyangka suara itu berasal dari Ho-Oh. Kenyataannya itu adalah Salamence yang marah menyambut mereka dengan flamethrower. Saat berupaya lari dari kejaran Hutut, tim Rocket secara tak sengaja mengaktifkan Pegas yang membuat mereka terbang keluar dari reruntuhan itu. Satoshi sangat bersemangat karena besar kemungkinannya dia bisa bertemu dengan Pokemon legendari tersebut. Namun Jindai tidak ingin diikuti dan menyuruh mereka untuk segera kembali ke permukaan. Satoshi tetap bersikeras untuk bertemu dengan Ho-Oh, sehingga dia pun masuk lebih dalam ke tempat tersebut. Menyadari dia dalam bahaya, maka Jindai dan lainnya segera mengejarnya. Satoshi berlari menuju pintu kamar raja, yang kemudian terbuka dan mengurung dia di dalamnya. Haruka dan Masato mendorong pintu itu, tapi tidak bergeming sedikit pun. Jindai akan mencari cara untuk membuka pintu tersebut. Sementara itu, Satoshi menemukan Pokeball batu di singgasana raja. Mengira ada Pokemon legendari di dalamnya, maka dia pun menyuruhnya untuk keluar dari dalam situ. Jindai yang akhirnya berhasil membuka pintu mendesak Satoshi untuk segera meletakkan Pokeball batu itu. Namun Pokeball batu tiba-tiba aktif dan melayang di udara, menyelimuti Satoshi dalam energi kegelapan. Seketika Satoshi pun bangkit lagi, namun diiringi dengan aura gelap serta tawa yang menyeramkan. Dia merintahkan kepada mereka untuk segera menyerahkan Pokemon-Pokemonnya. Seketika energi gelap di sekelilingnya menjangkau Pokeball milik Haruka, yang untungnya masih sempat diambil lagi. Jindai mengungkapkan bahwa Satoshi dirasuki oleh arwah Raja Pokelantis. Jindai kemudian menghadapi raja yang jahat itu, menyebutkan kegagalannya dalam menangkap Pokemon legendari Ho-Oh. Dia pun mengungkapkan dirinya adalah Raja Battle Pyramid, dan sebagai sesama raja ada baiknya mereka melakukan pertempuran. Dengan taruhan siapapun yang menang boleh mengambil seluruh Pokemon lawannya. Singkat cerita, mereka pun tiba di depan Battle Pyramid dan langsung disambut oleh Nishida yang berada di sana. Raja mendorongnya saat masuk ke dalam arena, dan yang lainnya memberitahukan bahwa Satoshi sedang kesurupan.
Akhirnya pertandingan pun dimulai dengan Jinda yang milih Regirock. Sedangkan Satoshi yang terbangun di dimensi lain bisa melihat pertandingan tersebut. Dan dia pun manggil Septil yang ditiru oleh Raja di dunia nyata. Raja merintahkan Septil mengkombo Leaf Blade dan Ballet Seed. Namun Jinda bisa mengantisipasi dengan merintahkan Regirock Iron Defense untuk membatalkan serangan itu. Dengan seringai sinis, Raja merintahkan Septil untuk menembakkan Ballet Seed ke langit-langit. Septil ragu-ragu pada awalnya, tapi dia menuruti perintahnya. Serangan tersebut menyebabkan puing-puing berjatuhan di atasnya dan mengubur Regirock. Jinda menyebut Raja adalah pengecut karena main curang. Satoshi mendengar penghinaan tersebut mengambil alih kesadarannya. Namun hanya sebentar saja dia pun kesurupan lagi. Sepertinya satu-satunya cara untuk membalikan Satoshi adalah dengan mengalahkan Raja Pokelantis tersebut. Jinda lalu menyuruh Regirock untuk membebaskan dirinya. Setelahnya Regirock menembakkan Hyper Beam. Raja yang licik menyuruh Septil berlindung di belakang wasit. Septil masih ragu-ragu, karena Satoshi tidak pernah menyuruhnya berbuat curang seperti ini. Tapi karena tidak ada pilihan, maka dia pun mematuhi perintah tersebut. Jindai terpaksa menghentikan serangannya, memberi kesempatan bagi Raja untuk melancarkan serangannya. Alhasil Septil bisa menghit Regirock dengan Leaf Blade. Jindai masih tetap tenang, dan menyuruh Regirock untuk melock Septil. Upaya Septil untuk menghindar gagal, karena lock-on memastikan serangan itu mengenai tepat pada sasarannya. Dengan kegagalan Septil, maka Jindai dinyatakan sebagai pemenangnya. Walau bagaimanapun juga, Raja tidak mau mengakui kekalahannya, dan merintahkan Pikachu untuk menyerang teman-temannya sendiri. Namun Haruka dan yang lainnya menghalangi jalannya, dan berupaya menggapai Satoshi yang terperangkap di dalam pikirannya sendiri. Berkat hal tersebut, Satoshi yang tersadar merintahkan Pikachu Thunderbolt ke arahnya. Alhasil Raja pun terbebas dari tubuhnya. Jindai segera mengurung Raja kembali ke dalam Pokeball batu. Menjelang sore harinya, Satoshi menantang Jindai bertarung lagi. Sayangnya Jindai menolak tantangan tersebut, karena dia masih memiliki beberapa runtuhan untuk dikunjungi. Namun dia akan menghubungi Satoshi jika dirasa waktunya sudah pas. Battle Pyramid ternyata juga bisa digunakan sebagai kendaraan. Dan Jindai pun berangkat mencari reruntuhan berikutnya. Sesaat kemudian mereka melihat Pokemon legendari Ho-Oh. Hal ini mengingatkan Satoshi saat dia pertama kali melakukan petualangan. Dia pun berjanji akan berlatih sungguh-sungguh agar bisa menjadi Pokemon Master. Di tengah perjalanan menuju Grand Festival, Satoshi dan kawan-kawan bertemu dengan Aipom yang mencuri berry. Pokemon-Pokemon itu melompati kepala mereka dan mencuri ribbon serta topi Satoshi. Ketika mereka berupaya mengejarnya, Aipom ternyata sudah menghilang. Lalu datanglah seorang pria yang juga sedang mengejar Pokemon tersebut. Taylor mengajak mereka mampir ke rumahnya, mengatakan dia menanam pohon berry lalu menjadikannya Pokéblock untuk dijual. Namun belakangan ini Aipom selalu saja mencuri hasil panennya. Satoshi menanyakan dari mana asalnya Pokemon tersebut. Menurut Taylor, sebagian besar Aipom hidup di pegunungan dan hanya akan turun demi mencari makanan. Pernah ada cerita seorang musafir yang tersesat di pegunungan dan melihat monster raksasa. Belum diketahui apakah monster itu terlibat dengan Aipom yang kerap melakukan pencurian. Setelah mendengar keseluruhan ceritanya, maka mereka pun memutuskan untuk pergi ke pegunungan. Di saat yang bersamaan, Pokemon-Pokemon tersebut sedang melakukan ritual sambil mempersembahkan barang curiannya. Nyasu dan Sonanso mengatakan bahwa mereka akan segera melihat dewa pegunungan. Dan begitu pintunya dibuka, terlihat bayangan Pokemon raksasa. Seketika Aipom langsung lari berhamburan. Rupanya tim Rocket berpura-pura menjadi dewa untuk mendapatkan makanan dengan mudah. Di antara banyaknya barang jarahan, mereka menemukan ribbon Haruka yang akan digunakan Musashi untuk mendaftar Grand Festival. Satoshi dan kawan-kawan juga sedang dalam perjalanan menuju pegunungan, dan mereka melihat beberapa Pokemon lainnya melintasi jalan sambil membawa berry. Masih di tempat yang sama, tim Rocket mengadakan ritual lagi. Satoshi dan teman-temannya mengamati dari balik semak-semak dan melihat Aipom yang mengenakan topi. Pintunya terbuka lagi, memperlihatkan bayangan monster raksasa itu yang membuat para Pokemon lari ketakutan. Sebelum pintunya tertutup, mereka pun menerobos masuk ke dalamnya. Satoshi dan kawan-kawan pun sudah curiga pasti tim Rocket adalah biang dari segala permasalahan. Tim Rocket malah mengejek mereka habis-habisan, mengatakan akan menggunakan ribbon itu untuk memenangkan Grand Festival.
Namun yang lebih mengejutkannya lagi, monster raksasa yang dimaksud itu ternyata adalah Slaking yang sangat besar. Slaking kemudian manggil seluruh anak buahnya, yang disuruh untuk menyingkirkan Satoshi dan kawan-kawan. Karena kalah jumlah, mereka pun milih melarikan diri. Namun sejauh apapun mereka berlari, pada akhirnya Pokemon pegunungan berhasil mengepung mereka. Jadi Satoshi memerintahkan Pikachu Thunderbolt untuk membuka jalan. Setelahnya mereka pun berpencar ke arah yang berbeda. Haruka dan yang lainnya berhasil menghilangkan jejak dengan bersembunyi di balik semak-semak. Saat berusaha melarikan diri, Takeshi menjatuhkan makanan untuk memancing Aipom. Namun Aipom yang bertopi masih terus mengejar, hingga sampai ke bukit dan mereka sudah tidak bisa berlari kemana-mana lagi. Aipom melempati Satoshi, dan karena hal tersebut mereka pun jatuh. Saat mereka meluncuri bukit, Satoshi meraih dahan pohon untuk bergantung serta menyelamatkan Aipom. Setelah beberapa saat, dahan tersebut mulai patah dan tumbang lagi. Untungnya ada semak-semak lembut yang menahan di bawah bukit itu. Ketika Satoshi hendak mengambil topinya, dia kalah cepat dari Aipom. Setelah mencuci muka di sungai, Satoshi memberitahukan bahwa tim Rocket adalah orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Takeshi dan Pikachu menjemput Satoshi. Mereka pun sepakat untuk bertemu lagi di persembunyian tim Rocket. Aipom yang nampaknya percaya dengan perkataan Satoshi memperingatkan hal ini kepada teman-temannya. Sedangkan Haruka dan kawan-kawan mencoba menghentikan tim Rocket yang ingin kabur. Haruka memerintahkan Combusken Fire Spin untuk menghentikan mereka. Namun Slaking meniupnya dan dengan mudahnya merobohkan gerbang kayu dan terus menyusuri jalan setapak. Satoshi dan kawan-kawan tiba di tempat kejadian. Pikachu menggunakan Thunderbolt, memaksa tim Rocket untuk menghentikan langkahnya. Tanpa diduga, Slaking menangkap Haruka dan mulai manjat menara batu yang ada di dekatnya. Satoshi mengeluarkan Swallow untuk menyelamatkan Haruka, dan saat sedang bertarung, Slaking tak sengaja menjatuhkan Haruka. Satoshi manggil Sceptile yang diperintahkan untuk menangkap Haruka yang hampir jatuh tadi. Kemudian Swallow menjatuhkan Slaking dan tim Rocket dari menara dengan aerial ace. Haruka merespon dengan memerintahkan Combusken Fire Spin. Takeshi juga memerintahkan Marstorm Water Gun untuk memadamkan api. Dari sini akhirnya ketahuan ternyata Slaking merupakan robot buatan tim Rocket. Aipom yang bawa serta teman-temannya akhirnya mengetahui mereka telah ditipu oleh tim Rocket. Pokemon yang marah melempari tim Rocket dengan bebatuan. Setelah menerima pukulan demi pukulan, robot itu akhirnya tumbang juga. Berry yang sudah susah payah dikumpulkan kini juga berhamburan begitu saja. Satoshi dan kawan-kawan menuntut tim Rocket untuk menyerah. Namun tim Rocket masih tidak mau dan akan tetap menyimpan ribbon yang mereka curi dari Haruka. Haruka yang tak kuasa menahan amarahnya memerintahkan Combusken Quick Attack dan Sky Uppercut. Dengan kombinasi tersebut, Musashi dan Seviper dapat dikalahkan, serta Haruka mendapatkan kembali ribbonnya. Giliran Kojiro yang maju dengan memerintahkan Cagneya untuk menyerang. Satoshi bertindak cepat dengan memerintahkan Pikachu Volt Tackle. Dengan kekuatan yang sedemikian rupa, tim Rocket pun dibawa terbang lagi ke langit-langit. Para Pokemon kini tinggal dengan Taylor untuk membayar kerugian yang ditimbulkannya. Setelah semua permasalahannya sudah selesai, Satoshi dan kawan-kawan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka semua. Satoshi yang kehilangan topinya terpaksa membeli yang baru. Namun betapa kagetnya dia melihat topinya ada di bongkahan batu. Setelah dipikir-pikir, ternyata Aipom adalah Pokemon yang baik juga. Sementara Aipom ternyata terus mengamati Satoshi dari atas pohon.